Hey hey hey, selamat datang lagi di channel ini. Channel yang memberikan informasi seputar anime. Karena sekarang ini lagi heboh-hebohnya tentang trading saham, kali ini aku akan membahas alur cerita anime yang ada hubungannya dengan itu. Kalau gitu langsung aja kita mulai ya. 23 Badang Nikah sama Fanny. Ini dia anime Make You Black Company. Ingat, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya, agar aku bisa jadi orang kaya. Cerita anime ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Ninomiya Kinji. Yang awalnya kehidupannya itu biasa-biasa aja. Tetapi karena dia ingin kaya, dia pun melakukan trading saham. Yang hasilnya, dia menjadi orang yang kaya mendadak. Setelah dia kaya, tiba-tiba dia jatuh ke sebuah lubang yang membawanya ke dunia lain. Karena nggak punya apa-apa di dunia lain, Ninomiya terpaksa jadi kuli di sebuah perusahaan yang bernama Perusahaan Tambang Reizaha. Kasihan amat nih emang si Ninomiya. Padahal dulunya itu dia kaya karena trading, dan sekarang dia malah jadi kuli. Ditambah lagi, Ninomiya itu memiliki hutang yang sangat banyak. Bahkan gajinya itu tinggal 1 koin saja, yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun, koin itu tiba-tiba terjatuh. Adegan berpindah di mana Ninomiya mengajak temannya yang bernama Wanibe ke bar untuk merayu Wanibe agar mau pergi ke tambang bersama Ninomiya. Ternyata di tempat jatuhnya koin Ninomiya sebelumnya, ada jalan rahasia menuju tambang lantai 3, di mana belum ada orang yang pernah ke sana. Dan mereka berdua pun menambang di tempat itu. Namun saat mereka menambang, muncullah seekor naga. Dan naga tersebut menyerang mereka. Ninomiya memaksa Wanibe untuk menjadi umpan. Kemudian Ninomiya membuat kesepakatan dengan sang naga untuk memberikan naga makanan yang enak. Naga itu pun menyetujuinya. Dan dia berubah menyerupai manusia. Dan diketahui juga naga tersebut bernama Rim. Ternyata makanan si Rim itu sangat banyak dan membuat Ninomiya harus bekerja keras untuk membiayainya. Di tambang, Ninomiya menemukan alat yang bisa menghipnotis orang. Dan dia menghipnotis para penambang untuk menjadi bawahannya. Yang membuat Ninomiya kini jadi semakin kaya. Namun, tongkat tersebut tiba-tiba rusak, membuat para penambang sadar dan menghajar Ninomiya. Karena prestasi menambang yang bagus, Ninomiya dan Wanibe dipindahkan ke divisi 8, yang tugasnya itu membersihkan monster-monster kecil. Dan juga untuk mengisi kotak penyimpanan harta. Saat menambang, mereka diserang oleh monster aneh yang membuat Wanibe jadi sakit. Dan Ninomiya harus menanggung semuanya. Di hari berikutnya, Ninomiya menambang sendiri. Namun saat dia menambang, Ninomiya bertemu dengan seseorang dari grup 3 yang sedang dikejar oleh semut raksasa, yang merupakan semut labirin. Untungnya mereka berhasil selamat. Namun, semut itu terus mengejar sampai ke permukaan. Ninomiya berhasil menemukan alat yang dapat mengubah mereka menjadi semut. Mereka pun menyelinap ke tempat para semut. Dan ada sekawanan semut di sana. Ninomiya mengajak bicara salah satu semut itu. Dan dia pun berhasil menghasut para semut. Kemudian, semua semut berhasil dihasut oleh Ninomiya untuk jadi pengikutnya. Semua semut pun berdemo ke Ratu Semut. Ratu Semut menjadi marah dan menyerang Ninomiya. Untungnya Rim datang menolong. Karena kagum dengan Ninomiya, pasukan semut pun akhirnya jadi pengikut Ninomiya. Dan Ninomiya pun akhirnya mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Make You Black Company.
Adegan memperlihatkan Ninomiya dan Wanibe berada di tempat pelatihan yang dipimpin oleh seorang babi. Pekerja di tempat tersebut sangat menderita karena dipaksa bekerja berlebihan. Ternyata alasan mereka mau bekerja berlebihan itu karena otak mereka telah dicuci oleh perusahaan Raizaha. Bahkan mereka sampai sujud ke Nona Belzaha yang merupakan pemimpin dari perusahaan Raizaha. Dan juga mereka dipaksa untuk membeli sampah dengan harga yang sangat mahal. Kemudian Ninomiya akhirnya tersadar. Ternyata Ninomiya telah menyadari rencana mereka. Dan Ninomiya pun menghipnotis para penyihir untuk meledakkan tempat pelatihan itu. Setelah itu, Ninomiya dan Wanibe dipindahkan ke divisi 3 yang dipimpin oleh pahlawan yang bernama Kinoshia, yang sangat tergila-gila akan bekerja. Kemudian, Shia membawa Ninomiya ke labirin lantai 3, dan Shia menunjukkan kekuatannya. Kemudian, muncullah semut labirin. Shia berniat untuk membunuhnya, namun dia dicegah oleh Ninomiya, dan Ninomiya memanggil Rim untuk menangkap Shia. Shia akhirnya tahu kalau Ninomiya itu bekerja sama dengan para monster. Kemudian, Ninomiya mengancam Shia untuk bergabung dengannya. Dan Shia akhirnya bergabung dengan Meikyu Black Company. Kemudian, mereka menjelajah labirin itu. Karena hutang Ninomiya semakin besar, Ninomiya membuat peternakan monster cengar-cengir. Namun tiba-tiba, tanah menjadi runtuh. Ninomiya dan Shia terperangkap di dasar. Kemudian muncullah majin raksasa di tempat itu. Kekuatan majin tersebut terlalu kuat. Shia nggak sanggup melawannya. Dan Shia berniat membawa Ninomiya pergi dengan alat teleportasinya. Namun Ninomiya nggak mau. Dan dia memakai alat tersebut untuk teleportasi majin ke permukaan. Kemudian Ninomiya membuat jebakan di labirin. Karena dia yakin kalau majin tersebut akan kembali. Dan rencana mereka untuk menjebak majin di semen akhirnya gagal. Kemudian di rencana kedua, Ninomiya mencoba untuk membakar majin tersebut. Namun Ninomiya gagal lagi. Dan juga rencana ketiga, Ninomiya mencoba mendesak majin tersebut di reruntuhan. Dan rencana tersebut hampir gagal. Untungnya Rim datang untuk menolong Ninomiya. Dan Rim berkata kalau majin tersebut adalah makhluk yang tidak lengkap, yang terlahir saat Rim keluar dari labirin. Kemudian tiba-tiba muncul lubang hitam yang membawa Ninomiya dan Rim. Tiba-tiba Ninomiya kembali ke apartemennya di bumi. Ninomiya sangat senang karena sebelumnya itu cuma mimpi. Tetapi Ninomiya melihat dari berita kalau Rim sedang menyerang kota. Dan tiba-tiba Ninomiya akhirnya terbangun. Dan ternyata dia hanya mimpi. Kemudian datanglah seorang penyihir yang bernama Rangga. Yang menawarkan Ninomiya untuk menyelamatkan dunia. Kemudian muncullah seorang penanggung jawab kota yang bernama Zazel. Ternyata Ninomiya sekarang masih berada di dunia lain. Tetapi mereka berada di masa depan. Dunia masa depan sudah hancur akibat ulah iblis. Setelah mengetahui itu, Ninomiya menolak membantu mereka. Tetapi Zazel menawarkan Ninomiya untuk kembali ke Jepang. Dan Ninomiya akhirnya menyetujuinya. Mereka bersiap-siap ke tempat Raja Iblis. Rangga memeluk Ninomiya karena kagum dengannya. Dan ternyata Rangga ini adalah seorang laki-laki. Ninomiya, Rim, dan Rangga akhirnya pergi ke tempat Raja Iblis. Mereka akhirnya sampai di kastil pasukan Raja Iblis. Karena Rim sedang lapar, Rim pun menghancurkan tempat tersebut sambil mencari makanan. Ninomiya dan Rangga akhirnya tertangkap. Dan mereka dibawa ke tempat yang bernama General N, yang merupakan pemimpin dari tempat itu. Ternyata General N itu adalah salah satu semut labirin yang menjadi bawahan Ninomiya dulu. General N menjadi pengikut Raja Iblis untuk membuat kekuatannya bertambah. Ternyata pasukan iblis itu tidak benar-benar menjajah manusia.
Iblis memberi manusia pekerjaan yang layak. Tetapi manusia saat ini benar-benar sangat malas. Bekerja 8 jam per hari aja mereka sangat nggak sanggup. Setelah mengetahui itu, Ninomiya mengambil alih kepemimpinan General N dan mendirikan Meikyu Black Company The Future dan bekerja sama dengan para iblis. Ninomiya kembali ke tempatnya Zazel dan menyebut dirinya sebagai General Ninomiya. Zazel dan kawan-kawan harus tunduk di bawah Ninomiya. Adegan memperlihatkan para iblis sedang mengintai Ninomiya. Mereka itu adalah Rogine sebagai manajer bisnis keliling, Power Ash sebagai manajer penindasan, dan Zack Heller sebagai asisten manajer keuangan. Mereka ini dikenal sebagai 3 gagak pasukan Raja Iblis dan mereka ingin menghancurkan Ninomiya. Power Ash mencoba menjebak dengan mengirim monster. Tetapi monster tersebut mampu dikalahkan dengan mudah oleh Rim. Monster tersebut malahan jadi pengikutnya Ninomiya. Rogine menjebak Ninomiya dengan menyuruhnya untuk bercocok tanam. Tetapi dengan kecerdasan Ninomiya, tantangan tersebut bisa dilakukan dengan mudah. Dan Zack Heller mencoba untuk menjebak Ninomiya melalui Rangga. Namun dia gagal, karena dia melihat kalau Rangga itu sebenarnya adalah pria. Dan semua jebakan mereka pun akhirnya telah diketahui oleh Ninomiya. Raja Iblis juga mengirim robot yang mampu menghipnotis orang untuk mengalahkan Ninomiya. Dan Ninomiya tetap mampu mengalahkannya. Dan diketahui juga kalau Rangga ini adalah sebenarnya keturunan dari Nona Belza. Dan akhirnya Ninomiya sampai di tempat Raja Iblis. Raja Iblis meminta Ninomiya untuk menyelamatkan dunia. Dan wajah Raja Iblis ini sangat mirip dengan Rim. Ternyata dia adalah adiknya Rim. Dia adalah majin yang dulu dilawan oleh Ninomiya dan kawan-kawan. Dia terlahir akibat Rim yang lalai dari tugasnya. Raja Iblis mengatakan kalau kehancuran dunia ini adalah karena ulah perusahaan Rezaha yang menyalahgunakan kekuatan di labirin. Karena itu, Raja Iblis menyuruh Ninomiya untuk mengalahkan pasukan Rezaha di masa lalu. Kemudian Raja Iblis menawarkan 2 pintu, di mana pintu merah dapat membawa Ninomiya ke Jepang, sedangkan pintu biru dapat membawa Ninomiya ke masa lalu. Ninomiya memilih pintu biru, dan Ninomiya, Rim, dan Rangga akhirnya kembali ke masa lalu. Ternyata di masa lalu, Ninomiya telah dianggap menghilang selama sebulan. Dan Belza memanggil Ninomiya untuk bertanggung jawab. Dan hutang Ninomiya makin bertambah. Karena udah nggak punya tempat tinggal, Ninomiya dan kawan-kawan tinggal di tempatnya Sia. Ninomiya menceritakan kisahnya ke Wanibe dan Sia. Keesokan harinya, Rangga dan Rim jalan-jalan keluar. Di sana Rangga mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan. Setelah itu, mereka semua berkumpul di tempatnya Sia. Ninomiya mengatakan rencananya untuk menguasai dunia. Tetapi, saat mereka ke labirin, kondisi labirin tersebut telah berubah menjadi sangat buruk. Karena menyadari labirin terlalu berbahaya, Sia menyuruh Ninomiya dan Wanibe untuk latihan di bawah instruksinya. Untuk meningkatkan kemampuan sihir Ninomiya. Akhirnya diketahui kalau Ninomiya itu nggak bisa sihir, karena dia berasal dari bumi. Ninomiya sangat frustasi mengetahui semua itu. Kemudian, Ninomiya mencari cara agar dia bisa kuat di dunia itu. Kemudian, Ninomiya menemukan sebuah senjata yang tanpa sengaja dibawa dari masa depan. Senjata itu dapat menyerap mana di sekitarnya sebagai dayanya. Kemudian, mereka pergi ke labirin untuk uji coba. Senjatanya Ninomiya dapat dengan mudah mengalahkan para monster. Para petualang grup 3 diam-diam memantau Ninomiya. Karena terlalu banyak digunakan, peluru senjata tersebut habis. Dan senjata tersebut secara otomatis menyerap mana di sekitar. Bahkan sampai menyerap pakaian mereka. Karena pakaian tersebut juga memiliki mana. Ninomiya mencoba menghancurkan senjata tersebut, namun sia-sia.
Setelah itu, mereka semua memasuki sebuah ruangan. Dan ternyata tempat tersebut adalah tempat tinggal hantu seorang pahlawan di masa lalu. Tiba-tiba muncullah beberapa zombie. Karena mereka semua fokus ke zombie, Ninomiya tiba-tiba menghilang. Mereka semua pergi mencari Ninomiya. Setelah mereka mencari Ninomiya, ada sekelompok zombie yang sedang membuat ramuan. Mereka berakting sebagai zombie. Dan Rangga berhasil menghilangkan kutukan zombie, yang membuat para zombie kembali menjadi manusia. Rim dan kawan-kawan melanjutkan mencari Ninomiya. Akhirnya mereka bertemu dengan Ninomiya yang sedang marah dengan tengkorak yang mengendalikan zombie. Ternyata tengkorak tersebut adalah hantu pahlawan di masa lalu yang dibicarakan sebelumnya. Dia menjadi hantu karena semasa hidupnya dipaksa bekerja berlebihan. Karena telah dinasihati Ninomiya, tengkorak tersebut berniat untuk membuat seluruh manusia menjadi budak korporat. Ninomiya mengatakan kalau manusia sekarang telah menjadi budak korporat. Setelah mengetahui itu, sang tengkorak pun akhirnya bisa mati dengan tenang. Setelah keluar dari tempat itu, Ninomiya bertemu dengan manajer toko yang bernama Cindy. Ternyata toko tersebut dipaksa untuk menjual ramuan yang diciptakan oleh zombie. Namun, ramuan tersebut nggak laku. Ninomiya mencoba untuk menjual ramuan tersebut, walaupun dia harus menipu orang. Ramuan tersebut diberi nama Dead Claw. Dan usahanya laku keras. Karena itu, pihak perusahaan Raizaha melarangnya berjualan dan Ninomiya pergi dari toko Cindy. Kali ini, Ninomiya dan kawan-kawan pergi ke labirin lantai 4. Di lantai 4, Ninomiya menolong sekelompok orang yang sedang dikejar oleh monster. Mereka adalah tim pengintai Belza yang kabur dari lantai 5. Kata mereka, di lantai 5 banyak monster yang kuat, dan beberapa petualang terjebak di sana. Mengetahui itu, Ninomiya berniat untuk membantu mereka. Saat menjelajah lantai 4, Ninomiya bertemu dengan seorang wanita yang membawa anak kecil yang sedang sakit. Ternyata wanita itu adalah Ratu Semut. Dan anak kecil itu adalah Majin yang merupakan Raja Iblis masa depan. Ratu Semut berkata kalau kondisi labirin yang gak stabil itu karena Majin sedang sakit. Kemudian, Rim berinisiatif untuk merawat adiknya, karena Rim merasa bersalah. Kemudian, Ninomiya mengumpulkan semua orang untuk menyuruh mereka melakukan misi memperbaiki keseimbangan labirin, di mana mereka harus membuat monster itu berada dalam habitat yang sesuai. Di sisi lain, Rim terus merawat adiknya, bahkan dia sampai mengambil es di tempat bersalju untuk meredakan sakit adiknya. Dan adiknya akhirnya sembuh. Rim memberi nama adiknya sebagai Sora. Ninomiya dan kawan-kawan juga berhasil menstabilkan monster lantai 4. Dan mereka melanjutkan perjalanan ke lantai 5. Di lantai 5, pasukan Belza sedang kewalahan menghadapi monster. Ninomiya dan Rim datang membantu. Pasukan Belza ini dipimpin oleh Alus V. Aliston. Ninomiya mengajak mereka bekerja sama. Dan mereka menjadi teman seperjuangan. Karena kerjasama yang baik, mereka dengan mudah mengalahkan monster lantai 5. Akhirnya mereka tiba di pintu lantai 6. Ninomiya menawarkan dirinya untuk membuka pintu tersebut agar nggak membahayakan orang lain. Semua orang jadi kagum dengan sikapnya Ninomiya. Dan ternyata Ninomiya menyerap kekuatan labirin untuk dirinya sendiri. Pasukan Belza sangat kaget karena ditipu mentah-mentah oleh Ninomiya. Kini Ninomiya memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh labirin. Ninomiya menyuruh para monster untuk menyerang kota. Ninomiya bertemu dengan Belza dan membayar utang-utangnya ke perusahaan Raizaha. 3 bulan kemudian, Ninomiya mendirikan Ninomiya Dungeon Land, di mana orang-orang dapat bermain di labirin. Karena itu, Meiju Black Company jadi semakin kaya. Di sisi lain, perusahaan Raizaha mengalami kerugian yang besar. Dan Meiju Black Company menjadi perusahaan terkaya di tempat itu. Bahkan Ninomiya mengajak monster untuk menjadi bawahannya. Karena sudah mau bangkrut, perusahaan Raizaha memfitnah dan memenjarakan Ninomiya. Semua orang jadi panik akibat kejadian itu. Terlebih lagi anggota Meiju Black Company. Wanibe mengingat kalau Ninomiya memiliki dokumen darurat yang dapat digunakan jika Ninomiya nggak ada. 1 bulan kemudian,
diadakan rapat untuk menentukan pemimpin perusahaan Reizaha. Dan saat pemilihan, pemimpin yang terpilih adalah Ninomiya. Belza jadi sangat kebingungan dengan itu. Ternyata, Ninomiya telah menyiapkan rencana untuk membeli saham perusahaan Reizaha. Karena itu, Ninomiya akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Dan sekarang, perusahaan Reizaha berada di bawah Meichu Black Company. Yang berarti sekarang Ninomiya jadi orang terkaya. Seperti di kehidupannya dulu di bumi. Beberapa hari kemudian, Ninomiya bertingkah aneh. Wanibe menduga kalau Ninomiya itu ingin kembali ke Jepang. Karena itu, Wanibe, Shia, Rim, dan Rangga membuat pesta perpisahan untuk Ninomiya. Tapi ternyata Ninomiya nggak ingin kembali ke Jepang. Malah dia ingin membuat Meichu Black Company jadi perusahaan terbesar yang pernah ada. Adegan anime ini diakhiri dengan Ninomiya pergi ke tempat dia menjatuhkan koinnya dulu. Akhirnya cerita anime Meichu Black Company selesai. Pelajaran yang dapat diambil dari anime ini adalah kalau kalian ingin kaya, ya harus kerja. Jangan berharap dengan sesuatu yang instan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibuat alur cerita anime seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton semuanya.